Sahabat, kali ini Satu Pena TV ke Yogyakarta. Kita akan temui seniman serbabisa dan penulis Butet Kartarajasa. Putra dari Bagong yang sangat dekat dengan Presiden. Sangat dekat dengan tentara lagi, Bapak. Tiba-tiba menuliskan kritik yang tajam sekali. Tapi pernah nggak, Pak, menjalani profesi penulis yang seperti itu, terus takut? Oh iya, trauma, paranoid. Dulu waktu saya sudah mulai bersikap kritis dalam memandang politik yang represif itu, saya main monolog itu, saya sudah ngantongin paspor di celana setiap saat. Serius, Pak? Iya, saya sudah khawatir itu ya sudah. Saya ada kawan di luar Indonesia yang siap menampung saya, andaikan ada masalah dengan saya. Mas Celatu namanya. Penampilannya bersahaja dengan baju berbahan katun yang itu saja. Ukurannya selalu lebih longgar dari tubuhnya yang subur, sehingga angin bisa leluasa menyapa bulu keteknya. Matanya dilapisi kaca ukuran minus setebal wingko babat dengan model sebulat-bulatnya telur ceplok. Dan lihatlah kakinya. Sepatu sandal bikinan Jogja dari kulit sapi lokal selalu membungkus kakinya dan mengingatkan kita kepada biarawan dan guru-guru taman siswa. Dalam penampilan seperti itu, semestinya dia lebih pantas berpredikat rohaniawan atau guru. Setidaknya tutur katanya akan familiar dengan adat kesopanan yang terkadang lamis dan canggih menyajikan kepalsuan. Tapi ternyata tidak. Kolom Mas Celatu dalam harian Suara Merdeka diterbitkan beberapa tahun, hingga kemudian akhirnya diberhentikan, entah sebab karena apa. Namun kami meyakini bahwa tulisan tersebut benar-benar sangat menggugah untuk bisa kita pelajari secara lebih dalam. Butet Kartarajasa, penulis dari kolom Mas Celatu di Suara Merdeka, kemudian menerbitkan sebuah buku dengan judul Raja Guyonan Mas Celatu. Kita akan simak bagaimana Butet Kartarajasa bisa menghasilkan sebuah tulisan yang begitu fenomenal. Celoteh Butet Kartarajasa, Senin bersama Presiden Guyonan. Satu Pena di bawah pimpinan Denny J.A. Yogyakarta adalah kota yang sangat istimewa, sehingga kemudian disebut dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini memiliki beragam sebutan, antara lain sebagai kota pelajar, kota seniman, kota budaya. Memiliki beragam sebutan itu, Yogyakarta juga memiliki seorang seniman yang sangat layak untuk disebut sebagai seniman nasional. Namun salah satunya, beliau juga seorang penulis nasional. Beliau menulis kolom, beliau menulis celatu, beliau menulis beragam kritikan-kritikan baik untuk pemerintah, sosial, kebudayaan, bahkan sebagai seorang individu. Butet Kartarajasa, putra dari Bagong Kussudiardja. Hari ini kita akan mengunjungi beliau karena beberapa waktu yang lalu kita sempat mengetahui beliau mengalami sakit sehingga terbaring sampai 5 bulan lamanya. Juga kita akan melihat sejarah dari Butet Kartarajasa di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Ayo ikuti kita.
pagi Pak Butet. Selamat pagi, Akhirnya selamat datang. saya ketemu juga. Ini adalah seperti mimpi yang jadi kenyataan. Begitu kita melihat wajahnya yang berbibir seperti iwak empal alias rada tebal, dan tabiatnya yang rajin menyambar omongan orang sesuka dan sekena-kenanya untuk tidak disebut waton jeplak, maka gugurlah semua imajinasi yang stereotip itu. Saya malah semakin mempercayai Pemeo yang menyebutkan bahwa nama membawa tuah sesuai namanya. Mas Celatu memang suka melontarkan celatu. Jika di Indonesia kan celatu berarti berujar atau menyergah. Peristiwa apapun dikomentari. Sahabat Satu Pena TV, kita sekarang sedang bersama Mas Celatu, Bapak Butet Kartarajasa. Ya, Ini tuh saya seperti bertemu dengan idola masa muda. Mas Butet ini adalah seniman serba bisa, teman-teman. Dia menguasai monolog, teater, suaranya entah dia berlatih atau apa, tapi ketika bernyanyi enak sekali. Seperti almarhum adiknya Pak Jaduk ya. kalau bernyanyi saya itu pasti fales. Ini kok enak suaranya gitu, ternyata fales. Fales, dan saya Sengaja. tidak boleh bisa menyanyi. Karena nanti saingan. Saingan sama Jaduk. Baik Pak, kami dari Satu Pena TV, kita berangkat dari Jakarta, kita nggak bawa apa-apa, tapi kita ingin Pak Butet mencoba kopi Kopi apa ini? khas dari Bogor sebenarnya. Oh iya ya, terima kasih. Murah sebenarnya, tapi ini enak banget Pak. Jadi Oh Bapak ya, kalau Arabica atau Robusta? apa ini ya jatuhnya Arabica mungkin. Arabica, Karena oh kita ya. tinggal seduh aja. Pak Butet tuh pernah sakit, tapi nggak pernah mengilari makanan apapun ya Pak. Oh itu ya, tidak pantang apapun. Semua dimakan, termasuk Semua. kopi. Saya mangsa ya. Luar biasa ya. Baik, karena kita sekarang sedang berada di Satu Pena TV, maka mari kita bicara tentang 3 buku beliau yang juga menggelegar, yang juga sama-sama celatu, karena dia nyeletuk di mana-mana. Di Suara Merdeka bertahun-tahun ya Pak. Ya, Kemudian beliau juga nyeletuk di monolognya, yang kemudian masuk ke sentilan-sentilun dari monolog itu, ya. dibukukan menjadi Mas Sentil, Bung Sentil. Bung Sentil, Kari. Sentilan Bung Sentil, Ya. dan Republic of Fun. Beliau kemudian disebut sebagai Presiden Guyonan. Mas Butet Kartarajasa dengan nama asli Bambang Ekoloyo. Bambang Ekoloyo Butet Kartarajasa. Waduh, ternyata itu dipanjangkan. Jadi Iya. kalau di KTP apa itu? Dulu 4 kata itu. Sekarang cuma saya karena ruangnya sempit ya, yang saya pakai cuma Butet Kartarajasa. Tunggu. Ini saya berarti salah persepsi. Saya pikir Butet Kartarajasa adalah nama panggung, bukan? Enggak, nama registrasi sejak lahir itu. Bambang Ekoloyo Butet Kartarajasa. Kepanjangan kalau untuk KTP. Sebagai seorang Jogja, nama Butet itu agak cukup membingungkan ya. Itu memang ngawur bapak saya ngasih nama. Jadi Butet itu karena ayah saya mengidolai Pak Gordon Tobing. Ketika saya lahir, lagu itu Butet. ya dapat aplaus waktu main di Vietnam. Karena ayah saya ikut rombongan misi kesenian Indonesia ke sana, jadi art director. Nah, waktu lagu itu ngehit, semua standing applause. Ayah saya bilang itu anakku lahir laki atau perempuan ku namai Butet gitu. Oh, jadi ini momentum, Ya. karena momen. Padahal Butet itu nama perempuan kan kalau di Iya, Batak. itu adik perempuan ya kalau nggak Ya, salah. terus Kartarajasa itu karena kakek saya dari ibu namanya itu Kartorejo. Kartorejo. Terus kalau saya anak kecil namanya Kartorejo kan kayak orang tua. Bersama ayah saya tambahi so. Karena O itu ditulisnya pakai huruf A. Jadi membacanya orang hari ini Kartarajasa. Tapi itu memang terdengar enak diucapkan juga sih Pak. Daripada Kartorejo. Iya. Butet Kartarajasa lebih panggung sepertinya. Ya nggak, waktu itu nggak terbayangkan jadi orang panggung pula. Pokoknya nama itu ngawur-ngawuran itu. Putra dari Bapak Bagong Kussudiardjo ini memang sedikit berbeda sepertinya dengan saudara-saudara lainnya, karena dia adalah satu-satunya yang nggak bisa nari. Ya. Tapi sangat menguasai. Dulu belajar menari juga waktu kecil. Tapi Lalu kelas 6 SD saya memutuskan tidak ingin jadi penari. jadi saat di Kadipiro nggak? Menari waktu itu Oh, masih tetap. kecil.
sampai 6 SD saya memutuskan tidak mau, karena kalau saya akhirnya menjadi penari yang baik, itu tidak membanggakan untuk saya. Semuanya penari. Ya karena ya, dianggap pantas lah anaknya Pak Bagong pinter nari gitu. Tapi kalau nari saya jelek, saya akan dimaki-maki orang. Anaknya Pak Bagong kok narinya jelek. Nah kan malu-maluin. Jadi mendingan nggak usah jadi penari. Oke, pilihannya bagus sih Pak. Baik, sahabat Satu Pena TV, kita akan mulai berbincang mengenai proses penulisan beliau. Sebagai seorang penulis, beliau sebenarnya termasuk tergolong tidak produktif karena sampai saat ini hanya 3 buku. Tapi dari 3 buku itu kita tahu karakter yang sangat kuat memang celatunya. Ya. Jadi beliau ini selalu mengomentari hal-hal dengan guyon tapi serius. Ketika saya baca buku Mas Celatu itu, saya berpikir saya akan menemukan banyak sekali lelucon-lelucon yang seperti ada di monolog Bapak, tapi enggak, ternyata ini benar-benar serius. Ya. Guyonan serius jatuhnya, saya pikir wah satir, oh bukan juga, ini serius. Guyonan yang serius, bukan satir, tapi ini disebut guyonan. Itu gimana cara menulisnya? Ya waktu itu ketika saya diberi kesempatan untuk setiap minggu menulis, itu pertama saya anggap sebagai tantangan untuk saya punya disiplin. Setiap Jumat saya mesti harus menulis ide, macam-macam prosesnya. Kadang-kadang beberapa hari sebelumnya saya sudah punya ide. Kadang-kadang udah di depan laptop gitu, saya masih kosong, belum tahu. Lalu improvisasi mendapatkan. Nah, saya itu kan pengagum Pak Umar Khayyam. Buku Mangan Ora Mangan Kumpul serial itu sangat mempengaruhi saya. Saya merasa sangat terpengaruh oleh Pak Khayyam. Kalau di kolomnya Pak Khayyam itu, tokoh Pak Ageng itu kan representasi dari alter egonya Pak Khayyam. Maka saya langsung menggunakan Mas Celatu sebagai alter ego saya. Dengan keluarga saya, ada tokoh ibunya, istrinya, anak-anaknya, anaknya 3, kira-kira itulah. Jadi saya bisa bermain-main, membayangkan karakter-karakter yang ada di dalam dongeng-dongeng itu sebagai alat untuk mengartikulasikan pikiran yang mewakili generasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, impian saya tentang masa transisi Indonesia pada waktu itu kan, dari situasi yang represif menuju sebuah negara yang demokratis gitu. Nah, saya ingin membagi atau mengajak audiens pembaca itu berada atau menerjemahkan mimpi alam yang demokratis. Maka saya gambarkan betul dalam keluarga Mas Celatu itu keluarga yang demokratis, yang orang tua tidak boleh memonopoli kebenaran. Kadang-kadang rada bego, dikritik anaknya, welcome, gitu-gitu. Saya ingin memberikan satu gambaran tentang sebuah impian, sebuah negara yang saya idealkan. Karena kan saya mengalami sebagai korban represi, negara yang represif, 32 tahun di bawah Orde Baru itu kan menjadi apa ya, menyebabkan kita traumatik. Dan kita tidak ingin lagi berada dalam situasi seperti itu. Maka keluarga Mas Celatu ini harapannya adalah keluarga yang diimpikan di sebuah negara demokrasi, kira-kira itu. Dari penjelasan Bapak ini saya tuh justru mempertanyakan 2 hal. Yang pertama, Mas Celatu ini benar-benar mirip dengan Pak Ageng, benar-benar. Saya ingat banget baca bukunya Umar Khayyam, sampai pembantunya aja ngobrol dengan tukang sayur, tenongan lewat itu pun dia jadikan sebuah seperti jurnal, salah satu sketsanya gitu. Yeah. Sama persis ya, betul. Yeah. Jadi sekarang saya tergambar nih, sejak kemarin saya baca Mas Celatu ini, saya apa maksudnya, seperti apa ini kok serius seperti ini tapi guyon gitu. Yeah. Oh, jawabannya ternyata di Umar Khayyam itu. Iya, yeah. Termasuk si keluarga ini, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu melihat persoalan dari perspektif mereka. Jadi kan bisa, kalau di tempat Pak Khayyam, Mr. Reagan itu ngelihat Indonesia, tapi dia punya kecerdasan atau kejeniusan di dalam melihat persoalan yang cerdas gitu loh. Tapi yang ini tidak nggak sih Pak,
Yang kedua adalah karena Bapak merasa kegelisahan Bapak untuk transisi Indonesia itu dari Soeharto, sebutlah langsung kita sebut, dari Presiden Soeharto menuju ke presiden selanjutnya. Saat itu berarti kalau demokrasi masuknya sudah SBY, karena kalau Habibie jelas transisi, saya bilang itu masa-masa transisi. Betul. Nah, sementara Umar Khayyam sebagai seorang penulis cukup dekat ya, sangat dekat dengan presiden. Iya. Iya kan. Lalu Bapak sebagai putra dari Bagong Kussudiharjo yang sangat dipercaya oleh presiden, merasakan bahwa itu masa-masa mencekam, padahal sangat dekat keluarganya dengan presiden. Kan saya sebagai anak dengan Pak Bagong itu kan ada dua relasi. Pertama sebagai anak biologis yang tidak terelakkan. Kedua sebagai anak ideologis. Nah, di sini saya bisa berantem sama ayah saya. Jadi ayah saya itu sangat dekat dengan keluarga Cendana itu. Kalau event-event nasional itu kan sering diserahkan ke Pak Bagong. Tapi saya orang yang bertumbuh tidak hanya di dalam tempurungnya Pak Bagong. Saya yang gaulnya kemana-mana. Kepada Pak Khayyam, kepada seniman-seniman senior, saya belajar. Saya mempunyai perspektif yang lain dengan ayah saya. Saya tidak bisa mengelak sebagai anak biologis. Saya murid, dia guru saya, Pak Bagong itu. Tapi kalau berbeda ideologi kan ya tidak apa-apa. Dan saya sering berantem karena itu. Makanya kalau di teater Gandrik misalnya, Anda tahu dengan teater Gandrik, itu kan sangat berbeda. Apa yang saya artikulasikan di sana, di dalam tulisan saya, dalam monolog saya. Itu dia sebenarnya pertanyaan saya bertalu-talu nih di kepala saya. Nggak apa-apa seorang putra dari Bagong yang sangat dekat dengan presiden, sangat dekat dengan tentara lagi Pak Bagong, tiba-tiba menuliskan kritik yang tajam sekali di Mas Celatu dan di Sentilan-Sentilan itu kan tajam sekali. Bapak berperan sebagai Soeharto, ya kan, maksudnya apa Pak Bagong nggak protes? Maksudnya ini gimana sih kamu gitu? Dia cemas saja. Cemas, tapi kan saya udah dewasa, jadi ya udah nanti risikonya diambil masing-masing lah. Tapi pernah nggak Pak menjalani profesi penulis yang seperti itu, terus takut? Oh iya, trauma, paranoid. Dulu waktu saya sudah mulai bersikap kritis dalam memandang politik yang represif itu, saya main monolog gitu, saya sudah ngantongin paspor di celana setiap saat. Serius Pak? Iya, saya sudah khawatir itu ya sudah. Saya ada kawan di luar Indonesia yang siap menampung saya, andaikan ada masalah dengan saya. Jika itu terjadi, kira-kira Bapak akan minta tolong nggak kepada Pak Bagong sebagai sahabat dekat? Sebagai anak biologis saya pasti akan menceritakan. Tapi sebagai konsekuensi dari satu pilihan, saya siap menanggung risiko itu. Termasuk misalnya terjadi apa-apa, saya siap kabur. Saya sudah bilang istri saya juga. Nah, pokoknya semua infrastrukturnya sudah saya siapkan lah. Jadi saya konsultasi juga dengan LBH waktu saya mau menyampaikan kritik ini berisiko secara hukum enggak? Oh enggak Mas, ini aman ini Mas. Misalnya menirukan suara yang mirip suara Pak Harto gitu. Saya konsultasi secara hukum. Karena sekarang kan banyak beberapa taruhlah aktor atau host menirukan suara-suara presiden. Gini, saya itu tidak pernah menyebut nama ketika saya menggunakan suara itu. Ini namanya siapa itu, saya tidak pernah. Ini suara Pak Harto, saya nggak pernah. Dalam monolog saya nggak pernah. Saya memainkan karakter sesuai tuntutan keaktoran itu. Lalu karena kemampuan bermain, berolah vokal, saya bisa menirukan sejumlah karakter suara yang dikenal publik. Dulu ada suara Pak Ali Murtopo, suara Pak Murdiono, suara Pak Harmoko misalnya. Itu sering saya mainkan. Beserta aksen-aksen. Habibie. Tapi saya tidak pernah menyebut itu Habibie, itu Harmoko enggak. Cuma karakter. Lalu orang yang nonton, orang itulah yang berinterpretasi tentang itu Pak Harto yang dimaksudkan. Kan bukan kesalahan saya. Secara hukum saya tidak salah. Nah, itu yang saya hindari. Di dalam monolog saya tidak menghina, tidak menyampaikan ujaran kebencian, tapi justru orang tertawa. Tidak ada menyebut nama pribadi orang, nggak pernah.
Dan itu semua by design. Ya, dengan latihan. Karena saya disiplinnya aktor, bukan pelawak. Tapi disebut sebagai raja guyonan. Presiden guyonan. Ya, presiden guyonan. Itu kan- Raja monolog presiden guyonan. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang Presiden guyonan itu tajuk, judul buku kumpulan saya, kumpulan kolom itu. Karena memang dalam kolom itu seperti guyon tapi serius. Iya, karena saya tidak ingin tidak ingin melawak, tapi saya hanya ingin memberikan alternatif perspektif di dalam melihat persoalan. Sebagai seorang penulis, saya penasaran nih, Bapak menulis kolom itu, apakah pakai kerangka sehingga bisa menciptakan sebuah kritik bersifat guyonan, serius, tapi yang baca tertawa gitu? Itu gimana cara menulisnya? Cara menulisnya seperti biasanya orang menulis lah. Pakai kerangka? Iya. Jadi sudah ada ide, misalnya ada ide. Oh, idenya apa? Lalu saya pecah adegannya lah. 3 atau 4 adegan. Nanti awalnya A ngapain, B ke sini, close-nya apa. Saya kadang-kadang saya selalu mencari ujungnya dulu, paling belakang. Aku akan mengunci seluruh cerita yang pendek ini dengan pesan ini. Itu keyword. Oke. Lalu baru saya tarik ke depan. Oh, berarti saya harus memulainya dari sini, sini, karena ujungnya udah dapet nih. Karena disitulah nilai terpenting dari sebuah kolom menurut saya. Saya itu mau ngomong apa sih? Aku ingin menulis ini, 1 kalimat aja sebenarnya. Tapi untuk sampai ke 1 kalimat ini, saya harus memulai dulu. Prolognya, konfliknya, bikin plot ceritanya, sampai nanti close-nya udah dapet. Sebenarnya cuma pengen ngomong di ujung itu. Kalau baca Mas Celatu tuh saya jadi ketawa, tapi setelah ketawa saya tuh mikir gitu. Nah, itu yang benar. Saya pengennya juga gitu. Jadi teks yang saya tulis itu bisa menggoda orang, menjadi inspirasi orang, menyebabkan orang merenung. Wah, subuh tadi. Iya. Wah, itu bagi saya udah berhasil. Jadi kita ketawa dulu, Pak. Karena dia tidak menyangka bahwa kok close-nya seperti itu. Ya, iya. itu memang Makanya dari tadi saya tuh tanya, titik ini tolak gimana cara nulisnya gitu. ya itulah yang membedakan karakter atau style dari setiap penulis. Karena nanti sebelum sampai ujung sini itu di tengah itu kadang-kadang dapat berkah. Dapat berkah itu tiba-tiba ada ide yang lain. Ide yang lain itu bisa saya teruskan hanya dalam 1-2 alinea, atau itu saya simpan untuk yang berikutnya nanti. Oh, Itu berkah. Ini kok kalimatnya tiba-tiba saya bisa ya. menciptakan kalimat bagus ini. Ada idiom yang bagus. Jadi untuk minggu depan sudah. tak stop. Oh, Bisa seperti itu. itu keren banget sih, Pak. Itu berkah terselubung. Atau kalau misalnya saya pas main teater, ada musibah misalnya, tiba-tiba mati, lampu mati. Itu kan bagi saya berkah. Karena Saya lalu bisa improvisasi yang tidak terduga. Waktu saya main Matinya Tukang Kritik itu beberapa kali saya mengalami seperti itu. Misalnya sebentar, saya mau tanya deh, Pak. Bapak pernah mati itu, lalu kemudian jaduk nyeletuk. Terus, wah ini piye PLN iki? Iya. Itu apa? Itu improvisasi. Saya bisa sekaligus ngeritik PLN. Oke. Misalnya seperti itu satu ilham. Makanya saya bilang itu berkah. Padahal itu kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Atau saya pas jalan di panggung, saya terlalu emosional dan tidak terkontrol, saya terjatuh. Itu jatuh beneran. Lalu saya merespon situasi jatuh saya gitu kan. Itu saya lalu menciptakan teksnya di situ secara spontan supaya terkesan bukan musibah. Saya ini jadi penasaran, Bapak ini sudah melalui apa saja sampai bisa gimana ini? Bisa menulis hal-hal seperti itu, bisa memainkan karakter seperti itu. Apa saja yang sudah dilalui sebenarnya? Ya karena latihan, karena jam terbang juga ya, dan bergaul. Saya selalu bergaul pada senior-senior saya berdiskusi dengan mereka, membaca tulisan-tulisan mereka. Itu kan semua ilmu pengetahuan untuk saya. Saya itu orang otodidak. Kalau seniman itu kan memang terkenal dengan kritis ya, tapi Bapak ini kritisnya tuh agak overload nggak sih, Pak? Jadi kritik tuh bener-bener. Tapi itu gimana maksud? Saya tuh masih bener-bener penasaran. Harus saya jaga. Dan Suara Merdeka termasuk yang berani ya untuk menayangkan itu. Ya lama-lama kan juga saya nggak boleh nulis lagi di situ. Kolomnya selesai.
Ketika kemudian saya di stop itu ya saya tahu diri aja, ya enggak masalah, saya enggak marah. Ya udah, bagi saya udah cukup. Saya bisa membukukan itu sebagai kenang-kenangan hidup saya, bahwa saya pernah punya pikiran-pikiran seperti itu. Yang luar biasa sih Pak, kalau menurut saya itu benar-benar luar biasa. Merepresentasikan siapa sebenarnya Butet Kartarajasa itu, siapa sebenarnya Bambang Ekoloyo, siapa sebenarnya matinya tukang kritik itu. Nah, matinya tukang kritik itu kan dua karakter yang saya mainkan, Sui Kayatno dan Bambang Jongos, majikan dan Jongos. Itulah yang kemudian menjadi sentilan-sentilun di Metro TV itu. Ya. Dengan Pak Slamet. Kalau dulu dalam monolog, ini harus dimainkan dua orang. Maka si majikannya itu Mas Slamet Raharjo yang memang lebih tua dari saya. Karakternya ya karakternya Suhi Kayatno di Matinya Tukang Kritik. Nah, saya yang jadi Jongos, orang kecil yang sok tahu, ngomongnya sembarangan, gitu-gitulah kira-kira gitu. Kayatno yang hidup sangat lama. Sangat lama. Ribuan tahun. Post power syndrome gitu kan. Kita akan ngobrol tentang Pak Bagong sebentar, hanya sebentar aja. Sebagai seorang putra dari Bagong Kussudiardjo, Pak Butet ini jadi cantrik juga nggak? Nggak jadi cantrik. Aku cuma sering nungguin kalau Bapak mengajar. Bapak mengajar di santri-santri itu, saya nongkrong, nonton latihan tari, nonton Bapak menggembleng murid-muridnya itu. Apa yang ada di pikiran Pak Butet kenapa enggak mau jadi cantrik? Karena nggak suka menari juga? Pertama saya nggak suka menari, saya waktu itu juga sekolah, nggak bisa, misalkan di situ 6 bulan full. Iya. Kalau jadi cantrik ya harus 6 bulan di situ, saya nggak mau. Terus saya juga ingin lepas dari tempurungnya Pak Bagong saja. Saya tidak mau hanya ngendon di situ. Saya kan gaul kemana-mana, mencari ilmu seperti Pak Bagong pemuda. Karena yang saya tahu ladani dari ayah saya adalah saya ingin melakukan sesuatu seperti Pak Bagong ketika seumuran saya. Itu Pak Bagong umur 17 kan belum kisah sukses. Dia masih berjuang mencari identitas diri. Ya saya juga harus begitu dong. Kalau yang saya contoh Pak Bagong yang hari itu, saya kan cuma melihat keterkenalan dia, keberhasilan ekonomi dia, sudah punya murid. Itu bisa membahayakan saya. Saya menjadi manusia yang tidak pernah berjuang, manusia yang tidak pernah gigih untuk mencari identitas. Makanya saya pada usia itu justru main teater, saya menulis, jadi penulis. Saya sekolah seni rupa, belajar seni rupa, bergaul kemana-mana, mencari modal, mencari bekal untuk... Background pendidikan Bapak justru seni rupa ya? Seni rupa ya, sekali di tingkat SMA, sampai perguruan tinggi, saya seni rupa. Alhamdulillah S1 saya tidak selesai, drop out. Tapi bagi saya ilmu itu didapatnya tidak hanya di kelas-kelas formal akademik. Ilmu itu didapatnya dari sandungan-sandungan di dalam pengembaraan itu. Nggak kepingin seperti Pak Bagong membuka Padepokan Seni Bagong Kussudiardjo, sementara Bapak sebenarnya lebih lengkap dari Pak Bagong kan? Tidak hanya tari, Bapak bisa teater, bisa lukis, bisa menulis, lengkap. Bahkan Matinya Tukang Kritik itu saya ingat banget, tahun itu sudah menggunakan multimedia, betul ya? Iya. Itu pertama kali loh saya lihat pertunjukan panggung, multimedianya luar biasa. Maksud saya Bapak ini sangat lengkap sebagai seorang seniman. Enggak. Pertama, kan saya masih mewarisi Padepokan itu, PSBK itu. Saya tinggal meneruskan saja. Kewajiban saya, mikul dhuwur mendem jero, adalah meneruskan aset dari Pak Bagong itu untuk mengusung cita-cita beliau. Visi di beliau di bidang kebudayaan menjadi tugas saya. Berarti saya nggak perlu lagi bikin padepokan, tapi meneruskan. Meneruskan bukan berarti hanya mengusung ambisi personal Pak Bagong, meneruskan pencapaian artistik Pak Bagong, tidak. Tapi menjadikan tempat itu tempat kesenian, tempat orang mengolah diri menjadi manusia seni, manusia kebudayaan. Jadi saya nggak perlu seperti Pak Bagong membuat tempat itu, kan sudah ada. Kedua, saya itu tidak ingin
terjebak sebagai seorang semacam kiai. Pak Bagong itu semacam kiai karena dilingkari oleh murid-murid sepanjang hari. Hidupnya hanya untuk itu. Saya enggak. Kalau saya terjebak di situ, itu berbahaya untuk saya karena akan mengurung saya pada akhirnya. Saya nggak bisa kemana-mana lagi. Dan yang paling berbahaya ketika saya bisa tergelincir menjadi orang yang memonopoli kebenaran, menyangka paling benar sendiri. Itu yang saya tidak ingin. Sangat berbahaya ketika dalam sindrom seperti itu orang menyangka dirinya adalah pusat kebenaran. Tidak seperti saya berarti lu musuh gue. Tidak seperti saya berarti salah. Salah. Lu balelo, lu berkhianat. Itu cara berpikir dalam sindrom-sindrom kejiwaan seperti itu. Nah, saya kayaknya saya nggak kepengen, karena saya ngelihat ketika seseorang menjadi sentral figur di dalam sebuah komuniti, itu bisa tergelincir menyangka dirinya yang paling benar dan yang lain salah. Ini memang agak berat pembicaraan kita, tapi ya itu tadi karena beliau adalah Mas Celatu, jadi namanya santai aja ya. Ya rada-rada membual juga lah. Ada petitipan pertanyaan. Wah, dari siapa? Kita coba buka dari Pak Slamet Raharjo sebagai sahabat di sentilan-sentilun. Majikan saya itu. Majikan, sebagai Suhikayatno yang hidup beribu-ribu tahun lamanya. Dia hidup beribu-ribu tahun lamanya, tapi dia pengen nanya sama Pak Bambang nih. Tolong sampaikan ke Butet, kenapa dia sangat percaya diri tentang makanan? Itu pertanyaannya. Karena saya muridnya Pak Kayam. Pak Kayam itu juga pemuja kuliner. Saya bertahun-tahun jadi orang yang berada di lingkarannya Pak Kayam, sering diajak makan enak di Jogja, di luar Jogja, di Jakarta. Jadi lidah saya jadi semakin cerdas karena Pak Kayam. Pak Bagong juga gitu, makannya juga maunya enak mulu. Saya sering mencuil jatahnya Pak Bagong untuk saya makan. Dan saya sejak SD itu sudah hobi jajan, makan makanan yang enak-enak gitu, tamasya kuliner. Jadi keterusan. Dengan kondisi kesehatan Bapak yang kita semua tahu, sahabat Satu Pena, bahwa beliau ini pernah terbaring tahun lalu. Tahun lalu berapa lama itu ya Pak? 5 bulan? 5 bulan ya. Setelah keluar dari rumah sakit tetap makan jeroan. Ya. Tapi saya ngikutin vlognya Bapak nih, itu luar biasa, makanan semua. Iya, iya. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang saya pantang. Ya dokter menganjurkan setelah melarang. makan itu naik nggak kolesterol? Ya kan ada obatnya. Ya fungsinya dokter. Jadi solusi selesai ya Pak? Selesai. Kita nggak perlu menahan. Kalau nanti kita terlalu sehat, dokter nggak punya Usia kerjaan. Bapak berapa? Nah? Usia Bapak berapa? Sekarang 60. Dan masih pede merokok, masih pede makan jeroan ya? Iya, ini kan untuk menolak COVID. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari ya, halo. Tante, ini aku udah sama Pak Butet Kartarajasa deh. Ya. Bang Remi. Oi, ya apa? Ape sehat selalu, Bang. Ya wis apa ya? Aku kemarin Suaramu tak koyo presiden sedang asem. Bang Remi, aku itu kemarin 5 bulan terkapar, nggak bisa bangun dari tidur. Alah, baru 5 bulan, aku setahun. Saingannya. Lu senior. Oh lu ya? Dia itu lu ya? Asu. Pertanyaan lu, kapan jadi presiden tenanan ngono lho? Ora wani lho. Wes iki jene wani kok. Jadi presiden ini kudu wong resik tenan kaya saiki. Aku durung resik. Resik.
kui malah nelanjangi nek ngono kui. Sing liyane disuruh kotor kabeh piye to. Nek presidennya ora kotor. Presiden saiki isih waras kok. Waras. Isih waras no. Tapi iya, jenenge kuwi tekan pemilihan umum saya ngarep iki engko kabeh wong kudu Jokowi. Aja. Dek kudu sesuai konstitusi wae, 2 kali saja cukup. Tetap. Lah iya tapi konstitusi ini Jokowi. Jokowi. Oh, Jokowi ya ta? Jokowi. Jokowi jadinya Jokowi terpilih lagi karena Jokowi. Oke Om, nanti kita lanjut lagi kalau udah selesai ini ya, kangen-kangenannya ya. Sehat ya Om. Pertanyaan ketiga dari Pak Yos Rizal Manua. Kita sebut dia sebagai juru kunci Taman Ismail Marzuki. Yos Rizal Manua menanyakan bahwa Butet Kartarajasa adalah seorang yang sangat familiar dengan Taman Ismail Marzuki karena sering sekali tampil di situ. Sejak tahun 85. Nah, itu dia. Sebelumnya saya membantu Pak Bagong untuk tahun 70-an. Yang ditanyakan adalah apa yang dirasakan oleh Butet ketika pertama kali pentas di tim. Dengan Teater Gandri tahun 85 di Teater Arena. Yos Rizal yang pegang lighting. Dia waktu itu kan yang bertanggung jawab untuk Teater Arena Taman Ismail Marzuki. Dia sangat berperan untuk saya. Dia membantu kami menyiapkan lighting, menyiapkan level-level untuk bermain. Tentu saja saya mulai menembus level nasional di dalam pertunjukan teater ya di Taman Ismail Marzuki. Sebelumnya saya kan dan kawan-kawan Teater Gandri itu lingkupnya Jogja saja. Tapi tim itu menyebabkan ada satu pembesaran wilayah. Orang-orang Jakarta jadi tahu Teater Gandri itu seperti itu. Ditonton oleh senior-senior kami, Mas Putu Wijaya nonton, Mas Arifin Sinur nonton. Senanglah mendapat perluasan relationship dari senior-senior itu. Kawan-kawan teater remaja Jakarta juga nonton, jadi tambah kawan. Disitulah kemudian mendapatkan satu pijakan untuk terus meningkat ke level yang lebih baik dan menyebabkan kami tambah percaya diri bahwa apa yang kami lakukan bukan sebuah kekeliruan. Karena Gandrik itu anggotanya ya itu. Dulu cuma 9 orang ya. itu ya. Perempuannya hanya 2 atau 3 Dua. gitu. 2 Istri ya. saya sama Mbak Saptaria Ya. almarhum. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Putu Wijaya. Butet, ngapain tanggal 10 kemarin bersama para seniman menghadap presiden? Mengadukan apa, minta apa, dan apa berhasil? Pertanyaannya. Ya pertama-tama itu saya dikasih sehat. Saya dapat mukjizat dari doa kawan-kawan. Saya mempunyai semangat untuk hidup dan saya dikasih usia lewat dari 60 tahun. Saya merasa harus melakukan sesuatu ketika saya mendengar keluhan dari para pekerja seni pertunjukan. Dipersulit untuk tampil, dibatasi jumlah penontonnya, aturan di berbagai daerah tidak seragam, tidak ada yang bisa jadi pegangan. Lawang ditonton 100% dari kapasitas gedung saja, sebuah pertunjukan teater modern itu tetap rugi. Lah kok ini dibatasi sampai 25% kapasitas gedung, kan tambah dalam ruginya. Kedua, para seniman-seniman tradisional, dalang wayang kulit, pemain ketoprak, 2 tahun tidak menerima order, orang menanggap. Padahal seorang dalang itu di belakangnya adalah ratusan orang yang hidupnya sangat tergantung dari wayang kulit itu. Perajin wayang, pemain gamelan, orang yang nyewain gamelan, sewa sound system, korbannya terlalu banyak. Bertolak dari situasi itu, ketidakjelasan aturan main di berbagai daerah, saya berpikir ini yang bisa
menyelamatkan levelnya ini level presiden. Maka saya mengadu lewat WA kepada staf-staf di istana dan kemudian mendapat welcome dari presiden, respon yang bagus. Beliau berkenan menerima para praktisi seni pertunjukan untuk menyampaikan pikiran dan keinginan-keinginannya. Dan Mas Putu, beberapa kawan hadir di pertemuan itu, menyampaikan pemikiran dan usulan-usulannya, dan alhamdulillah diaspirasikan. Semua aspirasi itu diterima dan langsung di follow up untuk menjadi kebijakan. Wow. Jadi saya menganggap pertemuan yang sangat berhasil, membuat kami praktisi seni pertunjukan modern maupun tradisional senang hatinya, merasa tidak dipersulit lagi. Lalu juga Presiden mendorong BUMN, perusahaan swasta, industri untuk memberikan bantuan kepada kegiatan-kegiatan seni budaya yang nantinya dikonversikan pada keringanan-keringanan pada aspek perpajakan jika mereka membantu seni budaya. Menteri Keuangan konon akan mengatur mekanismenya. Itu kan sangat menyenangkan. Dan Pak Jokowinya juga senang sekali bisa menerima kami, bisa ketawa-ketawa. Beliau pasti orang yang sangat stres kan dalam situasi pandemi hari ini, dengan hujatan di sana sini. Tapi ya lumayanlah bisa ketawa-ketawa, senang hatinya. Semua pihak senang. Saya juga senang dikasih mukjizat hidup, bisa mendorong terciptanya peristiwa kemarin itu, Mas Putu. Dan Mas Putu juga melihat sendiri kita berhasil berjuang itu membawa hasil yang mudah-mudahan bawaan-bawaan Pak Presiden ini benar-benar akan memfollow up seperti yang diinginkan Presiden. Ini seperti sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Ya. Selain dapat izin, kita dapat angin segar untuk Benar. masalah pendanaan, pajak ya. Ya. Ini kalau diibaratkan seniman bicara, presiden mendengar. Juga sebaliknya, Presiden bicara, kami mendengar. Dan kami bertepuk tangan ketika menjadi satu kebijakan. Sudah turun ke presnya belum? Belum, kan kemarin baru ngomong. Akan turun tapi Presiden langsung meminta Mensesnek yang mendampingi kemarin untuk mencatat, untuk di follow up. Pertanyaan terakhir Pak Butet. Ketika di usia ke-60 kemarin, kawan-kawan terdekat membuat beberapa hadiah, salah satunya adalah buku. Ya. Sementara Pak Butet adalah seorang, kita bisa sebut master of panggung ya, master dari panggung gitu. Ya enggak lah. Kenapa buku? Padahal teman-teman ini sebenarnya juga bergelut di dunia panggung gitu. Maksud saya, hadiahnya kenapa bukan pertunjukan teater yang menceritakan tentang tokoh Pak Butet misalnya seperti itu? Karena kan lebih terkenal sebagai ini ya. Tapi kenapa buku? Apakah ada keinginan untuk menerbitkan buku sendiri lagi yang melandasi akhirnya dipilih hadiahnya adalah buku, atau seperti apa menurut Pak Butet hadiah buku itu gitu? Penerbitan buku Urip Mung Mampir Guyu itu sebuah surprise untuk saya. Saya tidak tahu, awalnya tidak tahu bahwa kawan-kawan menyiapkan itu untuk menghadiahi saya sebagai kado ulang tahun saya. Jadi mereka dengan caranya seperti berdoa, menyemangati hidup saya. Saya betul-betul jadi percaya diri bahwa saya akan hidup lebih panjang. Kemarin itu saya sudah nyaris putus asa. Saya depresi total. Saya merasa hidup tanpa harapan. Sakit saya itu. Tapi buku itu yang diinisiasi oleh Agus Nur, Mahirus Salim, sama Putut EA. Lalu mereka menghimpun banyak orang untuk menulis hubungannya dengan saya, bagaimana mereka melihat dan membaca saya. Dan setelah saya baca itu, saya merasa, wah, hidup saya tidak sia-sia. Saya harus hidup lebih panjang supaya lebih bermanfaat. Itu menjadi energi, sehingga saya punya semangat untuk bangkit, untuk bisa berjalan. 5 bulan saya nggak bisa berjalan, terkapar.
Jadi itu surprise bahwa mereka akhirnya membuat buku itu betul-betul rahmat, betul-betul satu energi. Saya nggak tahu, dan saya tidak bisa memilih kado itu apa. Saya tahunya itu karena waktu itu Pak Mahfud MD yang diminta oleh tim Agus Nur itu untuk menulis, dia itu mengirimkan tulisannya melalui WA ke saya. Salah kirim. Saya baru tahu bahwa oh ternyata ada rencana bikin buku itu. Yang cari duit ya mereka, aku nggak tahu. Mereka membiayai buku itu sendiri. Itu kan mereka begitu menyayangi aku. Aku tuh terharu dan merasa mendapat energi hidup. Maka begitu aku itu betul-betul dikasih umur panjang ini, saya harus berbalas bakti kepada mereka, gitu. Kawan-kawan semua yang mendoakan saya itu. Ya, itu buku hebat banget memang, dan sesuai dengan isinya. Memang Urip bener-bener cuma mampir buat ketawa, bukan minum ya ternyata, buat ketawa. Itu plesetan saya. Yeah. Saya punya tagline dalam hidup saya, karena saya suka celelean, guyang-guyu, ya Urip mau mampir guyu, dan kemudian itu dijadikan judul itu. Presiden guyonan. Baik sahabat Satu Pena TV, kita sudah sampai di ujung obrolan. Obrolan ini bisa bikin kita ketawa, tapi kembali lagi seperti saya bilang tadi, berpikir apa benar hidup kita hanya untuk mampir ketawa, seperti judul buku hadiah ulang tahun beliau, Uripmu Mampir Guyu. Terima kasih. Sahabat Satu Pena TV, tadi kita sudah berbincang dengan Bambang Ekoloyo Butet Kartarajasa. Kita akan berbincang dengan Ruliani Isfihana Bu Ageng. Jadi pasangan suami istri ini ternyata memiliki nama yang sangat panjang. Yang satu 4 suku kata, yang satu juga 4 suku kata. Apa kabar? Kabar Bu baik. Ageng. Kabar baik, Mbak. Ini rumah makan yang luar biasa dan fenomenal. Rumah makannya seorang penari, jadi estetik sekali. Tapi kita belum bisa datang ke sana karena hari ini ternyata kebetulan libur. Yang akan kita bicarakan adalah tentang buku ini, Uripmu Mampir Guyu. Buku ini adalah buku hadiah ulang tahun untuk 60 tahun Butet Kartarajasa dari semua teman-teman terdekatnya, yang ternyata istrinya masuk dalam buku ini sehingga dianggap tidak hanya teman dekat ternyata. Bu Ruli dan Pak Butet ini sudah menikah 40 tahun. Selama 40 tahun ini ikut main teater, tetap menari, rumah untuk singgah para seniman. Itu rasanya seperti apa, Bu? Biasa aja, kan saya biasa ngurusin anak-anak, biasa ngurusin warung. Sebelum punya warung, Pak Butet banyak teman. Jadi sudah terbiasa ngurusi orang banyak. Dan terbiasa ada di PSBK. Kenal Pak Butet di PSBK? Ya, waktu remaja. Jatuh cinta karena Pak Butet anak dari Bagong, atau waktu itu belum tahu kalau itu Oh, anak? tahu lah, sebelumnya tahu. kan dah tahu. Ya, baiklah dia kan ya, pastinya. Apa nggak dimarahin sama Pak Bagong? Tapi Ibu nggak sampai keluar dari PSBK ya, nggak ya? Enggak, Karena maksudnya keluar gimana? maksudnya nggak menyelesaikan. Oh, selesai, saya malah lebih lama. Oh gitu. Kan dulu cuma 6 bulan, di sininya 6 bulan. Saya beberapa kali pulang pergi, pulang ke Kalimantan, balik lagi, pulang. Saya kan Jadi aslinya Ibu berapa Kalimantan. angkatan gitu? Sejak angkatan ke-1 saya udah di sini, tapi saya yang full itu angkatan ke-3. Setelah menjadi istri dari Pak Butet masih? Saya mengajar. Setelah menjadi istrinya saya Apa mengajar. perbedaannya, Bu? Dari murid, mungkin kemudian jadi istri, dan kemudian jadi guru, perbedaan? Biasa nggak ada perbedaan. Cuman kalau jadi guru kita bisa memerintah teman-teman yang dari daerah. Waktu saya masih jadi murid, ya saya mengikuti peraturan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari kakak-kakak. Pak Butet tuh sering ini nggak? Misalnya Ibu mau tampil gimana, terus beliau mau komentarin, "Nah, kamu kurang ini loh," gitu. Oh. Karena dia bukan penari Nah, ya. dia bukan penari dan dia nggak pernah ikut campur di dalam sana, di lingkaran. Pernah protes nggak? Misalnya kan kalau mau tampil tuh menarinya, latihannya harus lama atau bisa sampai seharian misalnya.
protes? Enggak, dia nggak pernah protes. Dia kan juga seniman, jadi kita sama-sama Itu tahu. keuntungannya. Ibu pun nggak ada masalah Nggak ketika apa. bapak selama 4 bulan latihan terus menerus untuk monolog ya. Ini saya penasaran juga. Saya pernah berapa kali nonton pementasannya Pak Butet. Ganti kostum tuh hanya hitungan Ya. detik. Ya, pernah. Masuk langsung Iya. keluar sudah ganti Iya. kostum. Karena saya selalu bagian kostum dan make up. Biasanya sejak awal latihan saya selalu menghitung ada berapa hitungan, ada berapa menit dia lepas dari stage. Jadi hampir kena pojokan ini saya hitung. Begitu dia les gitu saya hitung 1, 2 sampai berapa menit. Jadi waktu mengerjakan di hari H di stage saya dengan hitungan dalam hati. Berarti bapak berlatih, ibu juga berlatih. Ya, saya selalu ikut. Jadi begitu masuk ke dalam di luar musik ya atau ngapain gitu, saya dengan dalam hati menghitung 3, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 35 sampai sekian detik dia sudah ready di balik wing. Iya, karena itu Jadi hitungan. ya, karena saya hitungnya betul-betul itu kalau dia sudah siap, dia mau apa, teh panas, air es, air hangat, saya tinggal ngasih ini. Di samping stage saya sudah kasih ini. Dia tinggal sebut. Baju pun sudah disusun ya. Baju sudah. Ini adegan pertama, adegan kedua, saya tinggal ambil nih. Hanya saya yang boleh mengatur itu. Kalau yang lain mengatur pasti akan repot, kacau nanti. Oh, ternyata Nggak boleh ini lepas dia hitungannya. nih kesuksesan di balik layar pementasan Butet Kartarajasa yang kadang-kadang kita berpikir ini mustahil banget ya bisa ganti baju dalam hitungan detik. Full ganti baju hitungan detik itu mustahil sebenarnya, tapi ternyata Ada latihan. iya, latihannya ada, semuanya benar-benar by design. Pak Butet ini tahun lalu ya mengalami operasi, kemudian sempat terbaring selama 5 bulan kalau nggak salah. Itu sakit apa ya Bu ya? Menurut dokter sih operasinya aman, tapi karena dia tidak menghiraukan dengan gulanya, jadi infeksi bagian dalam bekas operasi yang lama. Akibatnya dia operasi yang kedua. Tapi setelah operasi yang kedua, itulah dia mendapatkan pelajaran bahwa orang yang sakit gula itu harus hati-hati dengan makan dan minumnya. Disiplin itu yang penting. Dulu sebelum operasi yang kedua, dia obatnya cuek, insulinnya cuek, makan minum seenaknya. Pak Butet nyuntik Masih insulin sampai insulin. sekarang? Setiap makan nasi, terutama makan nasi. Oke. Kabarnya 5 bulan itu benar-benar terbaring. Sekarang sudah bisa jalan meskipun Masih pakai menggunakan tongkat. dan belum lincah. Tapi sudah sangat baik ya dari terbaring itu. Itu apa sih Bu? Obat mujarabnya. Sebetulnya obatnya yang mujarab itu dari hati dia sendiri. Dia punya keinginan untuk sembuh. Ada beberapa teman sih yang membuat dia semakin bersemangat ya. Teman-teman datang, ada yang memijat, ada yang kita sempat mendatangkan ahli terapi ya. Jadi dilatih otot terutama. Nah itu Pak Butet latihannya di ototnya itu. Ada makanan khusus, saya dengar nih dikasih jamu nih Bapak nih, minum jamu racikan dari Bu Ageng. Itu jamu apa Bu? Saya Enggak, tahu. jamunya sih biasa-biasa aja, jamu Jawa ya. Yang jelas waktu dulu dia nggak mau minum yang begituan. Jadi orang Banjar membuat jamu Jawa. Orang Kalimantan ya. Orang Kalimantan. Membuat Ibu jamu bukan Jawa. Dayak ya? Bukan, saya Melayu. Ibu Kutai, Kutai. ayah Banjar. Oh, jadi ada orang Kutai yang meracik jamu Jawa dan berhasil. Insya Allah. Iya, baik. Saya tuh lihat di vlog Bapak. Bapak tuh rajin makan jeroan. Sampai sekarang. Jeroan dan lemak. Kalau kita pergi makan, saya selalu bilang saya tanpa lemak. Pak Butet akan bilang saya pakai lemak, tapi lemaknya dikit aja, pura-puranya. Bilang sama yang jualan lo ya. Kemudian insulin disuntik. Sebelumnya udah
bilangnya begini, Mbak, pura-puranya lemaknya katutan Katutan ke bawah. ke bawah. Tapi kalau dikasih banyak-banyak dia nggak mau. Oh, bisa nyetop ya? Bisa, kan pura-pura nggak tahu. Oke. Jangan dicontoh. Wah, sahabat Satu Pena TV, ini luar biasa sekali. Ada Bu Ageng dan ada Ibu Ruli. Bu Ageng dari Jawa karena dia bisa membuat jamu Jawa, dan Bu Ruli dari Banjar Kutai. Baik, teman-teman Satu Pena TV, mari kita menuju ke Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Sahabat Satu Pena TV, kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Ginny Park. Beliau yang dipercaya sebagai Direktur dari Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Selamat siang Ibu Ginny. Selamat siang. Ibu Ginny, tadi kami sudah berbincang hangat sekali dengan Pak Butet Kartarajasa. Kita hanya ingin menanyakan, Ibu Ginny telah lama mengenal Pak Butet, terutama sekarang Ibu dipercaya untuk mengelola Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo ini, sementara background Ibu sendiri memang bukan berasal dari Indonesia. Mengenal Pak Butet itu sejak kapan, Bu? Sebelum saya gabung di sini, saya sudah kenal sama Pak Butet. Ya mungkin karena di Jogja komunitasnya sangat kecil ya, jadi bisa ketemu. Tapi saat saya ikut yayasan kelola dan kerjasama dengan berbagai seniman-seniman dari berbagai daerah, dan tentu saja Mas Butet sudah sangat established di Jogja, dan apa saja yang perlu tahu pemetaan sektor seni itu melalui beliau ya. Sekaligus juga jadi tetangga karena saya juga sama-sama tinggal di Dusun Kembaran, dan bukan hanya Mas Butet tapi adiknya Mas Jadul almarhum. Jadi menjadi suatu, mereka saya sangat kagum karena mereka sangat membantu saya untuk memahami sektor seni secara lebih luas, karena waktu itu saya lebih fokus belajar seni tari gaya Yogyakarta ala keraton gitu ya. Tentang Pak Butet sebagai seorang penulis, beliau ini menerbitkan tulisannya diterbitkan dalam 3 buku. Mas Celatu, kita tahu itu adalah kolom beliau di Suara Merdeka yang kemudian diberhentikan karena terlalu kritis. Kemudian tapi dibukukan, ada Sentilan Bung Sentil, dan yang terakhir adalah Republic of Fun. Menurut Bu Ginny, Pak Butet sebagai seorang penulis itu seperti apa? Yang saya tahu backstory-nya, kok bisa ya Mas Butet bisa menulis dengan sangat bagus, komunikatif, dan mudah untuk dicerna gitu ya, dengan daya kritisnya. Tapi saya dapat cerita dari Mas Butet awalnya ya sudah berkeluarga, masih remaja kalau nggak salah, dan menjadi kesempatan karena dia merasa saya sudah senang menulis dan sudah coba untuk ajukan tulisannya ke salah satu surat kabar, saya lupa, dan menang semacam lomba, dan itu masukin di korannya, dan dia masih SMA atau SMSR waktu itu. Dan itu menceritakan mengenai peristiwa seni kalau nggak salah ya. Dan setelah itu beliau yang dapat banyak job untuk menulis dan aktif sebagai jurnalis gitu ya. Dan sebagai jurnalis untuk surat kabar, dan aku berpikir wah ini sejauh mana pengalaman tersebut mempengaruhi pertumbuhannya sebagai pekerja seni dan lain sebagainya, sebagai budayawan. Dan beliau juga ceritakan itu jadi kesempatan untuk ketemu berbagai macam tokoh, berbagai macam orang, bukan hanya dari sektor seni, tetapi kesempatan untuk memahami sosiopolitik, hukum, apa saja yang mungkin jadi lagi panas pada saat itu. Dan saya yakin itu juga sangat mempengaruhi beliau sebagai aktor, bagaimana juga untuk menghayati apa sih peran-peran tertentu, atau ada konteks apa yang perlu difahami saat
beliau menjadi peran dan ada peristiwa apa. Jadi saya yakin itu jadi kesempatan untuk memahami apa sih sebenarnya yang nyata hidup dan menjadi referensi utama sebagai baik untuk aktor, sebagai produser, sebagai seniman orang. Kalau aku sih melihat Mas Butet memang seniman yang luar biasa, tapi juga menjadi kesempatan untuk berjejaring yang bisa kontak, bisa berteman, bisa exchange ideas gitu ya, bisa dikatakan it's his way. Kemana-mana. It's his way untuk jejaring tersebut juga menjadi kesempatan untuk exchange dan saling mendukung. Dan hampir semuanya juga menjadi follower, menjadi supporter, menjadi apa ya, jejaring untuk kesempatan-kesempatan lain. Menurut Ibu, dia sebagai penulis dengan dia sebagai aktor, siapa mendukung siapa? Good one. Aduh. Apakah karena dia penulis kemudian dia bisa menjadi aktor yang baik, atau karena dia aktor yang baik kemudian dia bisa menjadi penulis yang baik? Hanya saya sama Oke. equal gitu ya. Dua hal Karena bisa dikatakan daya kritisnya, perspektifnya, komunikasi. Karena ada yang ingin disampaikan kepada audiens sebagai aktor, tetapi juga kata sebagai media. Ada perspektif yang ingin disampaikan, ada mungkin harapan bagaimana ada respon nanti. Jadi tidak kayak menerima sudah selesai gitu ya. Di dalam panggung pun juga ada harapan seperti itu. Terima kasih Bu Jini untuk waktu luangnya. Teman-teman Satu Pena TV, sahabat Satu Pena TV, kita telah mendapat satu informasi baru, dan ini menurut saya sangat penting untuk kita kembali kuat siapa sebenarnya Butet Kartarajasa. Menurut analisis saya, sahabat Satu Pena TV pasti mengenal kalimat itu. Suhi Kayatno dan Bambang. Kali ini kita akan mendengar testimoni dari sahabat Butet Kartarajasa dalam sentilan-sentilun di Metro TV. Kali ini kita akan menerima testimoni dari Suhi Kayatno, atau kita bisa sebut dia dengan Slamet Raharjo, sahabat Butet Kartarajasa. Silakan disimak. Menurut analisis saya, itu selalu sentilun sampaikan kalau ditanya oleh seseorang. Analisis saya luar biasa. Satu kata banyak makna. Ada kata anal, ada kata isis yang artinya tuh sepoi-sepoi. Ada kata analis, luar biasa. Satu kata banyak makna. Itulah Butet. Satu manusia banyak bakat. Bisa acting, bisa gambar, bisa bikin keramik. Waduh, luar biasa. Bisa joget sedikit-sedikit. Yang jeleknya kalau nyanyi. Jadi Butet itu kalau lihat ukurannya, saya itu temannya Pak Bagong. Nah, Butet itu kayak anak saya, kayak ponakan saya, tetapi sebetulnya dia guru saya. Saya diajak oleh dia untuk bekerja. Waduh, ternyata lumayan. Dia juga nambah rezeki. Dia juga nambah pengetahuan. Dia juga memberikan semacam tuntunan bagi saya bahwa pintu itu banyak. Belakangan ini dia punya ide untuk ketemu presiden, untuk membuka sebuah derita yang kita alami. Tetapi ternyata itu juga bukan penderitaan, itu tantangan. Nah, derita jadi tantangan kan menarik. Nah, jadi melihat yang semacam itu, untuk Butet saya hanya bisa bilang saya beruntung berteman dengan dia. Dia ponakan, dia guru, dia ilmu pengetahuan yang berjalan. Hebat ya, menurut analisis saya. Itulah Butet. Asu. Oke, Tet ya.
Sahabat Satu Pena TV, tidak disangka ternyata saya menaiki andong atau delman dari seorang cantreknya Pak Bagong Kussudiardjo, yang otomatis beliau sangat mengenal Pak Butet Kartarajasa. Kita akan tanya seperti apa Pak Butet waktu masih kecil itu. Ini jangan tidak pun ini. Kulo badhe tengene Pak Butet Kartarajasa, Pak. Pak Depokan Bagong Kussudiardjo. Pak Bagong Darjo. Pripun? Santri ya Pak Bagong. Ya, santri banyak kok Mbak. Walah. Tahun pinten niku? Ya, udah tua-tua. Pak Bagong. Nate niku pinanggih Pak Butet. Hah? Nate pinanggih Pak Butet nggih? Ya, bilang ke. Nggih. Lah pripun Pak Butet riyin, Pak? Ya, dengan seniang Mbak. Seniang kan dia remen gitu atine. Nggih. Atine tidak remen bisa awar sedulur kata. Ke Tabang dan Kerawitang lah gayeng ya. Nggih. Enggak bahasa kesenian Kerawitang. Lah riyin teng PLT dangut Pak. Suwi teng PLT niku Bapak. Balte ya Mbak. Oh nggih. Rombongan ya Dorano kabeh Mbak. Sudah mulang. Lah kok malah ketemu Bapak teng mriki niki iki. Sahabat Satu Pena TV, kita telah mengikuti reportase mengenai Butet Kartarajasa. Begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini. Salah satunya adalah mengenai proses kreatif penulisan dari Butet Kartarajasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kualitas dari seorang penulis terletak pada pengalaman batinnya. Butet Kartarajasa tentu saja memiliki beragam pengalaman batin yang luar biasa. Hal tersebut bisa kita simpulkan melalui karya-karya yang dia tampilkan dalam tulisan-tulisannya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dalam reportase Butet Kartarajasa. Celoteh Butet Kartarajasa, Senin bersama Presiden Guyonan. Satu Pena TV di bawah pimpinan Denny J.A.